Tidak semua pasukan besar bisa mengalahkan pasukan kecil. Tidak jarang di satu waktu negara kecil harus mempertahankan wilayah mereka dengan pasukan yang sangat minim pula. Dan biasanya hasilnya adalah mengejutkan karena mereka berhasil bertahan. Seperti kisah-kisah berikut ini tentang sejarah pasukan kecil menang melawan pasukan besar. Pada tanggal 30 November 1939, Tentara Merah Uni Soviet mengalihkan fokusnya ke Finlandia. Berbekal dengan hampir 1 juta tentara dengan persenjataan ringan dan beratnya, Tentara Merah berangkat dari distrik Petrograd, yang sekarang adalah Saint Petersburg, ke arah utara untuk mendorong perbatasan Uni Soviet Finlandia. Melihat jumlahnya dan rekam jejak Uni Soviet, mungkin coy-coy sekalian berpikir kalau sudah pasti Uni Soviet yang akan menang. Ternyata Finlandia berbekal bahkan kurang dari 400.000 tentara tidak menyerah. Saat Tentara Merah bermaksud menggempur perbatasan timur Finlandia, hutan lebat dan suhu dingin menghadang. Hal tersebut pun memperlambat gerakan Tentara Merah. Memanfaatkan lingkungan dan kelambatan Tentara Merah, pasukan Finlandia memiliki taktik bernama Moti, yang sebenarnya adalah pengukuran untuk kayu. Misalkan tentara Finlandia menghadapi barisan tank Uni Soviet di jalur hutan tersebut, mereka akan menghancurkan tank terdepan dan terbelakang, sehingga menjebak banyak tank di tengah. Dengan keadaan Tentara Merah yang luntang-lantung, pasukan Finlandia berhasil melancarkan Moti dan mengantongi Tentara Merah. Hasilnya Finlandia hanya kehilangan sekitar 25.000 tentara, sementara Uni Soviet kehilangan lebih dari 167.000 tentara. Hubungan Yunani dan Italia memang renggang, dan di masa Perang Dunia Kedua itulah klimaksnya. Perdana Menteri Italia Benito Mussolini melancarkan serangan ke perbatasan Yunani pada Oktober 1940. Ukuran pasukan Italia membengkak lebih dari 500.000 tentara. Yunani sekitar 200.000 hingga 300.000. Namun setelah 5 bulan malah tentara Italia yang mundur. Alasannya karena banyak faktor, dari miskomunikasi tentara Italia dengan salah satu bawahan Mussolini, hingga medan pegunungan dan cuaca yang tidak mendukung. Karena Yunani sudah akrab dengan cuaca dan medan tersebut, tidak sulit bagi mereka mengenyahkan pasukan Italia. Selain itu, Mussolini juga dijuluki Il Duc. Memang punya kebiasaan buruk melancarkan rencana tanpa perundingan yang matang. Mengirimkan pasukan Italia dengan persiapan minim, mereka pun kalah dengan pasukan Yunani dengan jumlah sedikit dan teknologi minim. Pertempuran Bukit Vitkov adalah bukti kalau pasukan minim pun bisa menaklukkan pasukan banyak. Semua dimulai pada April 1420. Saat itu Paus Martinus kelima menyatakan perang salib terhadap Husid, kaum Nasrani pengikut aliran John Hus di Bohemia, yang sekarang adalah Republik Ceko yang dianggap sesat. Pada Juli 1420, sekitar 8.000 ksatria yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci Sigismund mencapai tembok Praha untuk menyerang Bukit Vitkov. Ternyata kedatangan mereka diantisipasi oleh 80 tentara, 1/100 dari jumlah para ksatria. Mengejutkannya, nilai mini yang dipimpin John Siska lah yang menang. Selain dibantu oleh penduduk lokal, 80 tentara ini mendesak para ksatria ke medan tebing yang curam. Kepanikan pun melanda para ksatria dan melarikan diri. Sesudahnya baru pasukan bantuan tiba untuk mengamankan wilayah tersebut. Sekaligus cikal bakal lahirnya Gereja Moravia pada tahun 1457 serta Reformasi Protestan pada 1517 hingga 1648. Meletusnya Perang Dunia Pertama membuat negara besar berlomba-lomba menduduki negeri-negeri kecil. Salah satunya adalah Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II yang bermaksud menduduki wilayah Prusia Timur milik Kekaisaran Jerman.
Jadi pada Agustus 1914 sebanyak 150.000 tentara Kekaisaran Jerman harus bertahan melawan Kekaisaran Rusia yang melancarkan sekitar 230.000 dan benar-benar saja. Pertama-tama Rusia memang mendesak Jerman. Namun semua berubah saat Jerman menguping diskusi strategi Rusia dan langsung gantian menggempur mereka. Mundurnya Kekaisaran Rusia diikuti dengan kekalahan yang brutal. Jika Jerman hanya kehilangan 20.000, maka Rusia kehilangan hampir 200.000. Diyakini kekalahan ini adalah salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah perang Rusia. Saking menyakitkannya, Jenderal Rusia yang terlibat, Alexander Samsonov, sampai bunuh diri karena depresi. Pada tahun 1867, Kesogunan Tokugawa berakhir dan setelah perang singkat, restorasi Meiji pun dimulai, menempatkan kembali kaisar sebagai kekuatan tertinggi di Jepang sejak tahun 1868. Sekali lagi bersatu dalam satu kesatuan, Jepang mengarahkan pandangannya pada modernisasi yang cepat. Belajar dari aksi pendudukan Jepang yang gagal sebelumnya, pemerintahan Kaisar Meiji menggunakan kekayaan untuk mengembangkan kemampuan militernya dengan mendatangkan tenaga ahli dari Jerman dan Prancis. Sambil menyelam minum air, Jepang terus menggencarkan serangan ke barat sambil mencoba menduduki Korea lagi. Pada Februari 1904, Jepang memulai serangan dengan meledakkan kapal Rusia di Pelabuhan Arthur tanpa pernyataan resmi. Berbekal 1,2 juta tentara, Jepang menghadapi Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II dengan jumlah hampir 1,4 juta. Selama setahun, Jepang keluar sebagai pemenang dan memaksa Rusia menandatangani perjanjian Portsmouth. Kemenangan Jepang mengejutkan dunia karena mereka dianggap masih baru di dunia perang dan bisa mengalahkan tentara Kekaisaran Rusia yang notabene-nya lebih maju. Perang Boer Kedua. Militer Britania Raya mengenang 10-17 Desember sebagai Minggu Hitam untuk memperingati kekalahan besar dalam Perang Boer Kedua. Pada tahun 1899, Britania Raya memang berperang melawan Republik Boer Transvaal dan negara bebas Oranye yang sekarang adalah Afrika Selatan. Memang Inggris menang pada akhirnya. Lalu mengapa mereka bisa trauma? Mengira perang ini akan berakhir singkat, Britania Raya bahkan mengirimkan beberapa botol sampanye dan meremehkan Republik Boer dan negara bebas Oranye. Mengejutkannya, ternyata 3 pertempuran pertama malah dimenangkan oleh Republik Boer dan negara bebas Oranye. Dalam 3 pertempuran yang berjalan dalam seminggu tersebut, sebanyak 2.276 dari 33.000 tentara Britania Raya tewas, hilang atau tertangkap. Dengan jumlah yang kecil sekitar 15.300 tentara dan persenjataan yang tidak begitu memadai, Republik Boer dan negara bebas Oranye memanfaatkan medan dan taktik gerilya, sehingga hanya kehilangan sedikit. Pertempuran Julu adalah bagian dari konflik antara para pemberontak Tiongkok dan dinasti Kekaisaran Qin yang memerintah saat itu. Dengan 200.000 hingga 300.000 tentara, pasukan Qin bergegas untuk membasmi para pemberontak dari Chu yang hanya berjumlah 140.000 saja. Awalnya, Qin yang dipimpin oleh Zhang Han memang terlihat akan menang karena berhasil menaklukkan para pemberontak. Namun pemimpin faksi pemberontak Zhao Xi meminta bantuan dari Raja Huai II dan Chu. Raja Huai II mengirim 2 pasukan yang dikepalai oleh Xiang Yu untuk membantu Zhao. Berkat taktik Xiang Yu, pasukan pemberontak menghancurkan persediaan, transportasi, dan logistik musuh. Pasukan Qin pun menderita kekalahan berat. Bahkan pasukan Qin pun ada yang ditangkap dan dikubur hidup-hidup. Tidak lama setelah kekalahan tersebut, dinasti Qin digantikan oleh dinasti Han. Itulah kisah-kisah nyata dalam peperangan di mana pasukan yang berjumlah minim berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka yang notabene memiliki pasukan yang berjumlah banyak dan persenjataan yang lengkap.
Kuncinya mereka tidak menyerah dan mereka mau berjuang meskipun ganjarannya adalah kematian. Memang perangnya tidak patut ditiru, tetapi semangat juangnya patut coy-coy sekalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?